warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Pujan Ajima dari kelas TBIC akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Ketupat sebagai Makanan Tradisional di Indonesia. Artikel ini berisi tentang pertama, histori ketupat. Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, salah satu 9 wali di Jawa, pada abad 15 sampai 16, terutama di Kabupaten Demak yang terletak di Jawa Tengah. Ba'da Lebaran dan Ba'da Ketupat dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Ba'da Lebaran dirayakan pada hari pertama Idul Fitri dengan berdoa dan bersilaturahmi. Sedangkan Ba'da Ketupat dirayakan seminggu setelah hari Idul Fitri. Ketupat sangat erat kaitannya dengan tradisi perayaan dan pesta Idul Fitri. Saat Ba'da Kupa, hampir setiap rumah terlihat ramai dan masyarakat mulai menganyam janur berbentuk ketupat. Setelah ketupat matang dan dikeringkan, dihadiahkan kepada tetangga, keluarga, kerabat sebagai simbol kebersamaan. Ketupat tidak hanya tersebar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tetapi ketupat juga telah menyebar ke seluruh Indonesia dan negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Ini karena penyebaran agama Islam, dan penyebaran Islam telah membawa dengan salah satu tradisi budayanya, yaitu menyajikan ketupat saat Hari Raya Idul Fitri. Ketupat melambangkan permintaan maaf dan berkah. Bahan utama ketupat adalah beras dan daun kelapa muda yang memiliki arti khusus. Padi dianggap sebagai lambang nafsu, sedangkan daun dan merupakan singkatan dari Jatining Nur atau cahaya sejati dalam bahasa Jawa yang berarti hati nurani. Ketupat digambarkan sebagai simbol nafsu dan hati nurani, artinya manusia harus mampu menahan hawa nafsu dunia dengan hati nurani mereka. Dalam bahasa Sunda, ketupat disebut juga kupat, yang artinya manusia tidak boleh ngupat, yaitu membicarakan keburukan kepada orang lain. Ketupat atau kupat diartikan sebagai jarwa dosok yang juga berarti ngaku lepat. Dalam hal ini, itu berisi pesan bahwa seseorang harus meminta maaf ketika mereka melakukan sesuatu yang salah. Perilaku ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi pada Syawal atau Idul Fitri pertama dan akhir bulan puasa, ditandai dengan makan ketupat dan beberapa lauk pauknya. Ketupat digunakan sebagai simbol pengakuan kepada Tuhan dan manusia. Selain ngaku lepat, ketupat juga diartikan sebagai laku papat. Laku papat terdiri dari 4 babak, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran yang artinya lebar, artinya pintu maaf telah terbuka lebar. Ketika manusia memaafkan orang lain, mereka menerima berkat yang berlimpah. Kata lebaran juga berarti bulan puasa dan dirayakan dengan makan ketupat. Luberan berarti berlimpah, yang memberikan pesan untuk berbagi harta mereka dengan orang yang kurang beruntung. Melalui amal, leburan adalah singkatan dari saling memaafkan. Semua kesalahan bisa diampuni pada hari itu, sebagaimana umat manusia dituntut untuk saling memaafkan. Labur, dalam laburan berarti orang suci dan bebas dari dosa manusia. Dalam hal ini, ketupat melambangkan pesan untuk menjaga kejujuran diri. Oleh karena itu, setelah melakukan leburan atau saling memaafkan, orang harus mencerminkan sikap dan tindakan yang baik. Ketupat memiliki beberapa filosofi, dari bentuk anyaman hingga lauk pauk ketupor. Anyaman pembungkus yang rumit menunjukkan kesalahan manusia. Isian ketupat yaitu warna putih beras mencerminkan kebersihan dan kesucian hati manusia, yaitu setelah memaafkan orang lain. Ketupat berbentuk ketupat yang sempurna, melambangkan kemenangan umat Islam setelah sebulan berpuasa sebelum Idul Fitri. Berdasarkan wawancara dengan salah satu budayawan Jawa,
Nasi putih dimaknai sebagai lambang kemakmuran dan kebahagiaan. Pembungkus hijau kekuningan dianggap sebagai salah satu tolak bala atau tolak kesalahan. Proses menggantung ketupat setelah dimasak di depan rumah dilambangkan sebagai salah satu bentuk atau tradisi mengusir roh jahat. Oleh karena itu, ketupat sering digantung di depan pintu rumah untuk mencegah masuknya roh jahat ke dalam rumah. Ketupat sering diolah dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan santan dengan media perebusan sebagai pengganti air. Santan adalah simbol permintaan maaf. Santan dalam bahasa Jawa disebut santen, yang berarti pangapunten atau permintaan maaf. Ada sebuah syair Jawa yang berbunyi, "Kulo lepat nyuwun ngapunten," yang artinya, maaf saya melakukan kesalahan. Ketupat terkadang disajikan sebagai persembahan perlengkapan dalam upacara siklus hidup untuk merayakan 4 bulan kehamilan. Jika anak yang baru lahir laki-laki mempersembahkan ketupat berarti meminta hidup sejahtera. Jika anak yang baru lahir adalah perempuan, keluarga berharap agar dia memiliki penampilan yang cantik dan berbudi luhur. Merupakan bagian dari budaya makanan Indonesia, ketupat memainkan peran penting dalam perayaan Idul Fitri. Meskipun ketupat dahulu dikenal sebagai salah satu makanan hajatan umat Islam, namun ketupat telah menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing dan menggunakan kreativitas dalam mengolah dan menyajikan ketupat. Karena data yang tersedia tentang ketupat sangat terbatas, diperlukan kajian lebih lanjut tentang ketupat dan perkembangannya sebagai ketupat merupakan bagian dari budaya makanan Indonesia. Ketupat memainkan peran penting dalam perayaan Idul Fitri. Meskipun ketupat dahulu terkenal sebagai salah satu makanan hajatan umat Islam, namun ketupat telah menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing dan menggunakan kreativitas dalam mengolah dan menyajikan ketupat. Karena data yang tersedia tentang ketupat sangat terbatas, diperlukan kajian lebih lanjut tentang ketupat dan perkembangannya sebagai karya budaya yang menghasilkan suatu yang bernilai seni atau sebagai ekspresi budaya yang melambangkan makna atau pesan baik. Oleh karena itu, ketupat perlu disosialisasikan untuk menambah khazanah budaya bangsa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.